Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berdoa bagi orang lain adalah pelayanan yang mulia. Berdoa bagi orang lain adalah pelayanan yang mulia. Sangat jarang orang mau berkorban dengan berdoa bagi orang lain dan susah payah dalam doa kalau bukan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang bekerja di dalam hatinya. Pada saat ini kita akan belajar kepada Epafras bagaimana ia melakukan pelayanan yang mulia ini, yaitu berdoa siang dan malam dengan bersusah payah bagi jemaat yang ia layani. Dalam Kolose pasal 4 ayat 12 sampai 13 berkata, "Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang ada di Laodikia dan Hierapolis." Bapak Ibu saudara-saudariku, dalam Kolose 4 ayat 12 sampai 13 kita akan belajar 3 kebenaran bahwa doa adalah pelayanan yang mulia yang berkenan di hati Allah. Yang pertama, doa adalah pelayanan yang mulia karena doa dapat membuat seseorang berdiri teguh di dalam Tuhan. Kolose 4 ayat 12a berkata, "Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu supaya kamu berdiri teguh." Berdiri teguh dalam Tuhan tidak dapat dikerjakan oleh kekuatan manusia semata, tetapi hanya oleh kekuatan Tuhan. Doa adalah cara yang efektif untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat 1 dan 7 firman Tuhan berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, kata Tuhan Yesus? Dan akankah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan berjanji akan membenarkan orang dan pasti juga akan mengabulkan doa orang yang siang malam berseru kepadanya. Tuhan juga tidak akan mengulur-ngulur waktu sebelum menolong dan mengabulkan doa mereka. Dari orang yang sungguh-sungguh, saudara, hatinya berdoa dengan tidak jemu-jemu bagi orang lain. Inilah pelayanan doa mulia saudara dari Epafras yang merindukan jemaat dapat berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus. Dan yang kedua, doa adalah pelayanan yang mulia karena doa dapat mendewasakan jemaat secara rohani, saudara. Dalam Kolose 4 ayat 12b berkata, sebagai orang yang dewasa, sebagai orang-orang yang dewasa. Kedewasaan rohani merupakan target dari Allah bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Kita lihat dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan." Puji Tuhan, saudara. Untuk dewasa rohani, kita tidak dapat meraihnya dengan kekuatan diri sendiri, saudara, tetapi dengan pertolongan dari Tuhan Yesus yang kita dapat melalui doa yang bersungguh-sungguh, saudara. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, yaitu berdoa dengan meminta, berdoa dengan mencari, berdoa dengan mengetuk, saudara. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang ketiga, saudara, doa adalah pelayanan yang mulia karena doa membuat kita berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Kolose 4 ayat 12c berkata, doa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Haleluya. Jadi doa adalah pelayanan mulia karena
Doa membuat kita berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki oleh Allah. Meyakini apa yang dikehendaki Allah hanya anugerah saja, anugerah Allah saja yang dapat mengerjakannya, saudara. Karena kehendak Allah kita berada di dunia ini, maka kehendaknya juga sudah harus menjadi segala-galanya bagi kita. Inilah yang menjadi doa Epafras bagi jemaat di Kolose, Laodikia dan Hierapolis, saudara. Dalam Mazmur 143 ayat 10 firman Tuhan berkata, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan haruslah kita memintanya dalam doa yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kita dapat dituntun oleh Tuhan, saudaraku, dan mengerti kehendaknya. Berdoa bagi orang lain adalah pelayanan yang mulia. Inilah yang dilakukan oleh Epafras bagi jemaat di Kolose, Laodikia dan Hierapolis, supaya jemaat saudara yang pertama berdiri teguh di dalam Tuhan. Yang kedua, dewasa secara rohani. Dan yang ketiga, berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Amin, saudara. Yakobus 5 ayat 16 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita saling mendoakan, kita saling mendukung di dalam doa bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi masyarakat, bagi bangsa ini, supaya bangsa ini diberkati, saudara, supaya bangsa ini mengenal Tuhan Yesus. Mari kita lakukan ini, melayani dengan berdoa syafaat, mendoakan orang lain supaya orang lain diberkati, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh diberkati oleh Epafras yang bersungguh-sungguh berdoa bagi jemaat di Kolose, di Laodikia, di Hierapolis, supaya mereka mengenal Allah lebih lagi, dewasa rohani, mengenal kehendak Allah. Oh Tuhan, pakailah kami juga untuk menjadi pendoa syafaat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.